Tunjukilah jalan-jalannya. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Di sore hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis ini, dalam majelis ilmu, dalam rangka untuk kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati akan satu perkara yang sangat penting bagi kita, bagian dari din ini, bagian dari agama kita, yakni tazkiyatun nafs. Bagaimana kita berusaha untuk membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa kita. Kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, menjadikan hati kita yang merupakan bagian penting dalam kehidupan kita, bahkan bagian penting juga pada kehidupan akhirat kita, menjadi hati yang sehat, menjadi hati yang selamat. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan, dikokohkan di atas din ini, di atas petunjuk ini, sampai nanti kita kembali dipanggil berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian, azakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman ini telah jauh digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita gambaran akan kengerian dari fitnah tersebut. Dan juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dari bagaimana agar seseorang terhindar atau selamat dari fitnah tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang apa penyebab seseorang bisa terlindas, terbawa arus fitnah yang sangat besar pada zaman itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bi'amali fitanan." Cepatlah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Kaqita'il laili mudlim. Kalau dia datang seperti malam yang pekat, malam yang begitu gelap, malam yang seakan-akan tidak ada setitik pun cahaya, sulit bagi seseorang untuk melihat, menjadi ragu bagi seseorang untuk melangkah, apalagi memilih. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Kalian akan lihat pada saat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan karena fitnah yang begitu besar, ada seorang yang di subuh hari dia beriman, sorenya dia berubah menjadi kafir. Kita bisa bayangkan ya kawan sekalian, pagi dan sore itu tidak sampai 12 jam. Dan secepat itu imannya berubah. Itu artinya betapa dahsyat
dahsyatnya fitnah yang terjadi ketika itu. Au yumsiu mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi SAW, atau sore hari dia beriman, subuhnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau subuh harinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subuhnya sorenya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yumsiu mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya adalah karena dia menjual agamanya dengan dunia ini. Dari sini, ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bisa mengetahui bahwasanya persoalan fitnah yang terjadi di zaman ini, di zaman akhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, adalah persoalan yang harus kita punya rasa mawas diri yang besar. Kita harus menjaga keimanan kita. Kita harus punya keinginan untuk memproteksi agar iman ini tidak berubah. Sebab fitnah ini begitu besar. Fitnah ini begitu hebat. Sampai-sampai hanya hitungan jam saja seorang bisa berubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara cara untuk kita bisa menjaga diri, ikhwah sekalian, di zaman fitnah ini adalah dengan menjaga hati-hati kita, menjaga kolbu kita. Dan itulah bagaimana seseorang bisa menjaga kolbunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah dengan senantiasa bersiap untuk kehidupan hari akhirnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ayul mu'minina aqyas?" Siapa mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aktsiru lil mauti dzikra." Yang perbanyak mereka yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan mereka yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqyas. Mereka lah orang yang cerdas. Ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebelum kita masuk, mengapa penting bagi kita untuk menjadikan hati ini terikat dengan akhirat? Kita akan bahas terlebih dahulu mengapa penting bagi kita untuk mentazkiyah jiwa kita. Bagaimana pentingnya atau apa urgensinya kita harus membersihkan kolbu atau hati kita. Ada banyak ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalil-dalil yang menjelaskan bahkan memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan hati-hati kita. Di antara alasannya ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena hati adalah raja. Baik dan buruknya seseorang itu sangat bergantung dari hatinya. Selamat dan celakanya seseorang itu sangat bergantung dengan hatinya. Dalam hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu soleh, baik, selamat, maka seluruh jasadnya juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau jasad segumpal daging itu rusak, dia fasik, dia buruk, fasadal jasadu kullu, maka akan ikut rusak juga seluruh jasadnya. Nabi SAW mengatakan, ala wahiyya qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Dari hadis ini, ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bisa lihat betapa penting bagi seseorang untuk menjaga agar hatinya senantiasa dalam keadaan baik. Hati yang baik tadi juga akan mempengaruhi seluruh jasadnya.
mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, akan dipengaruhi oleh hatinya. Jika dia baik, maka apa yang ada dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya juga akan ikut baik. Namun jika hatinya itu buruk, maka apa yang ada dari ujung rambut sampai di ujung kakinya juga akan ikut buruk. Ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ibnu Rajab rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengisyaratkan bahwasanya baiknya amalan badan seseorang dan kemampuan dia untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kemampuan dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yakni perkara-perkara yang samar-samar hukumnya, yang belum jelas hukumnya, apakah ini boleh atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala, semuanya tergantung pada baiknya hati. Jika seseorang sulit untuk menggerakkan badannya beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, untuk menggerakkan badannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan giat, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka itu adalah alamat bahwa hatinya rusak, hatinya buruk. Begitu pula ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika dia tidak mampu untuk menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dia selalu terjatuh pada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka itu juga adalah alamat jika hatinya bukan hati yang baik, hatinya kotor, hatinya sakit. Begitu pula ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika ia selalu lemah, bahkan mungkin sampai ia senang untuk mendekati perkara yang syubhat, perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepadanya belum jelas apakah hukumnya ini boleh ataukah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia suka untuk mendekati perkara-perkara itu. Dia suka untuk berada di wilayah-wilayah syubhat. Itu juga alamat kalau hatinya ikhwah sekalian adalah hati yang rusak. Ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para ulama kita mengatakan, walaupun hati itu kecil, walaupun hati itu kecil, tapi jika dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain, ia kecil. Namun baik atau jeleknya jasad itu sangat bergantung dari hati. Hati memang kecil jika dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lain. Tapi para ulama kita mengingatkan, jangan pandang enteng dia. Jangan biarkan ia rusak. Jangan biarkan ia sakit. Jaga dia dengan sebaik-baiknya. Karena yang kecil tadi itu sangat mempengaruhi baik atau buruknya jasad seseorang. Apa yang dipandang oleh mata, apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang didengarkan oleh telinga, apa yang dipegang, yang diambil, yang disentuh oleh tangan, dan kemana tempat kita melangkahkan kaki kita, serta semua gerakan dari jasad kita ini, baik dan buruknya, itu semua tergantung dari hati. Maka ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini menunjukkan bahwasanya hati itu penting untuk kita perhatikan. Karena dia adalah raja, dia sangat mempengaruhi baik dan buruknya amalan yang dilakukan oleh jasad kita. Itu alasan yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk mentazkiyah jiwa kita, untuk membersihkan hati kita. Yang kedua, ikhwani a'azzakumullah, alasan atau urgensi mengapa penting bagi kita untuk mentazkiyah jiwa kita, membersihkan hati kita, karena hati itu gampang terbolak-balik.
hati itu mudah berubah. Seringkali kita mendengarkan penjelasan dari para ulama kita bahwa hati yang kalau dalam bahasa Arabnya adalah qalbu. Qalbu itu artinya sesuatu yang mudah berubah, sesuatu yang gampang terbolak-balik. Kalau kita tidak mampu menjaganya, maka iman mudah untuk berubah menjadi kafir. Seorang yang istiqomah di atas sunnah, jika dia tidak menjaga hatinya, mudah bagi dia untuk berubah, melakukan perbuatan yang bid'ah, perbuatan bid'ah, bahkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia tidak menjaga hatinya, hati yang mudah terbolak-balik tadi, yang semula ia gemar untuk beribadah kepada Allah menjadi malas. Semula ikhwah sekalian, ia senang untuk belajar, lalu kemudian ia malas untuk belajar. Karena hati sifatnya ikhwah sekalian mudah sekali terbolak-balik. Hati sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini menunjukkan ikhwah sekalian bahwa kita perlu untuk berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita, karena hati mudah terbolak-balik. Kita perlu untuk berusaha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita ini di atas kebenaran, di atas agama ini. Seorang yang tidak punya perhatian terhadap hatinya, tidak pernah berusaha untuk mentazkiyah jiwanya, membersihkan kolbunya, maka hati itu akan mudah terbolak-balik. Itulah yang menyebabkan hati itu akan membawa seseorang kepada kecintaan yang baik terhadap Rabb-nya, atau justru merubah apa yang ia pandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebencian. Ketika seorang berada dalam sakaratul maut, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa syaitan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggelincirkan anak Adam, karena itu adalah kesempatan dia yang terakhir. Bagi orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya selamat, yang hatinya senantiasa berada dalam tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan sabitkan dia. Allah akan kokohkan hatinya dengan perkataan yang sabit. Itulah perkataan la ilaha illallah. Dan di saat itu adalah momen yang sangat dirindukan, bahkan semakin membuncah kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuncah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati mereka yang bersih tadi. Berbeda halnya ikhwah sekalian dengan mereka yang tidak pernah membersihkan hatinya, tidak pernah peduli dengan jiwanya, hatinya berkarat, semakin lama semakin kotor, tidak ada lagi cahaya hidayah. Ketika detik-detik akhir hidupnya, ia tersiksa, karena saat itu dia akan pergi menuju Rabb-nya, dan cara pandang dia kepada Rabb-nya, cara pandang yang penuh dengan kebencian, karena di hatinya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia pertuhankan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kalian tidak melihat orang-orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya? Bukan lagi Allah Jalla Jalaluhu yang menjadi Tuhannya. Makanya bukan Allah yang dia cintai, bukan Allah yang dia harapkan, bukan Allah yang ingin dia temui, bukan Allah yang dia fikirkan. Tapi yang dia fikirkan, yang dia harapkan, yang dia cintai, yang dia taati adalah hawa nafsunya.
maka detik-detik kematian itu adalah hal yang paling dia benci. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah juga akan cinta untuk bertemu dengan dia. Bagaimana kita bisa cinta bertemu dengan Allah kalau di hati kita itu bukan Allah yang bertahta, bukan Allah yang kita cintai, bukan Allah yang kita taati. Hati kita kotor. Hati kita menginginkan selain Allah. Hati kita dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh syubhat, dikuasai oleh hawa nafsu. Bagaimana bisa kecintaan itu muncul? Tapi mereka yang selalu membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, peduli dengan kolbunya, mentazkiyah jiwanya, hanya Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ia taat, ia cinta, ia takut, ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kematian itu datang, dia semakin cinta untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Maka Nabi mengatakan, ahabballahu liqa'ahu. Allah juga akan cinta untuk bertemu dengan dia. Dimudahkanlah sakaratul mautnya. Sekejap mata dibalut ikhwah sekalian dengan kain yang lembut dari surga yang begitu wangi. Nabi menyebutkan ketika nyawanya dibawa ke langit, malaikat antara langit dan bumi bertanya-tanya, ini ruh siapa? Harum sekali. Malaikat yang membawa ruh itu mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya dengan begitu indah. Tapi mereka yang hatinya terkotori, yang hatinya sakit, yang hatinya mati, ikhwah, hanya kebencian, keengganan, kemarahan. Makanya Nabi mengatakan, "Waman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Ikhwah yang Allah muliakan. Mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan, insya Allah, hati saya cinta kok untuk bertemu dengan Allah. Lalu kita tidak melakukan usaha yang besar untuk membersihkan jiwa atau hati kita. Itulah talbis. Itulah talbis iblis. Itulah tipu daya syaitan. Ia senantiasa membisikkan harapan-harapan palsu. Tapi bukan untuk menyemangati kita semakin giat beramal. Justru harapan itu hanyalah zukhrufal qawli gurura, kata-kata yang manis tapi menipu. Kita dilenakan dengan kebaikan-kebaikan tanpa usaha, tanpa amal untuk membersihkan jiwa. Kita dinina bobokan dengan ayat-ayat ampunan, sampai kita dibutakan. Padahal ada juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang azab Allah yang sangat pedih. Inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka bagaimana hati itu, ikhwan? Dia gampang terbolak-balik. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua hati dalam satu rongga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menciptakan dua buah hati dalam satu rongga seseorang. Maksudnya apa? Di dalam dada kita itu hanya satu hati. Kalau hati itu terkuasai oleh sesuatu, maka kita akan menjadi budak dari sesuatu itu. Kita akan menjadi hamba dari sesuatu itu. Kalau yang menguasai hati itu adalah ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, harap kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuan kita.
kita beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati itu tidak dijaga, yang menguasai adalah hawa nafsu, kita akan tunduk dan menjadi budak atau hamba dari hawa nafsu. Olehnya ikhwah, masihkah kita anggap bahwa tazkiyatun nafs itu tidak penting? Yang ketiga, kenapa penting bagi kita untuk mentazkiyah jiwa kita, membersihkan hati kita? Karena ikhwah sekalian yang Allah muliakan, hati itu adalah parameter penilaian Allah terhadap diri kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada bentuk fisik kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak melihat pada harta-harta yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis ini, ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sangat penting untuk kita renungkan dengan baik. Kenapa? Karena ternyata dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kita. Bukankah kelak nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan hasil dari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, hingga nanti kita diputuskan apakah kita di surga atau di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya milik Allah, antum semua juga milik Allah. HP kita, laptop kita, harta kita, dunia ini semua milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Al-Qadhi Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang orang tua yang usianya 60 tahun lebih. Lalu kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala bertanya kepada orang tua tersebut, berapa umurmu? Orang tua itu mengatakan 60 tahun. Fudail bin Iyad mengatakan, kamu sudah berjalan menuju kematian selama 60 tahun, dan tidak lama lagi engkau akan sampai. Maka orang tua itu spontan menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Qadhi Fudail bin Iyad bertanya kepadanya, apa kamu tahu makna dari kalimat istirja yang kamu ucapkan itu? Al-Qadhi Fudail bin Iyad menjelaskan, kita milik Allah, kita pasti akan kembali kepada Allah. Seorang yang tahu bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah, maka dia juga tahu dia pasti nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, kita akan berdiri nanti di hadapan Allah. Banyak ayat sudah Allah sebutkan tentang kejadian itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Dan Nabi menggambarkan saat itu antara kita dengan Allah tidak ada penerjemah. Artinya tidak ada perantara. Kita langsung disidang, dihadapkan di hadapan Rabb kita yang Maha tahu semuanya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, apa yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Wa alimun bidzatis sudur, dia tahu apa yang ada dalam dadamu. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah juga mengutus kepada kita 2 malaikat yang selalu menjaga.
Kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman di ayatnya yang lain. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala sawab. Hari di mana ruh manusia dan para malaikat semua berdiri di hadapan Allah. Tidak ada yang berbicara. Illa man adina lahu rahman wa qala sawab. Kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah dan mereka hanya akan mengatakan yang diizinkan Allah. Mereka hanya akan mengatakan yang benar. Al-Qadhi Fudayl bin Iyad mengatakan kalau seorang sudah tahu dia milik Allah, dia kembali kepada Allah, maka semestinya dia juga tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah. Lalu beliau melanjutkan, kalau seorang tahu dia berdiri di hadapan Allah, maka semestinya juga dia tahu bahwa dia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat nanti, pada hari kita berdiri di hadapan Allah, Allah akan menanyakan semua nikmat yang pernah diberikan kepada kita. Untuk apa semua itu? Di mana semua itu kita lakukan? Semua akan ditanya dengan begitu detail. Tidak ada yang luput darinya. Sampai ada yang diberikan catatan amalannya, dia kaget. Dia tidak pernah menyangka kalau ini juga tercatat. Dia mengatakan, ya wailatana, celaka saya hari ini. Mali hadal kitab. Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput, semuanya tercatat. Yang kecil, yang remeh, yang sedikit, yang dianggap enteng. Wala kabiratan, termasuk hal yang besar. Illa ahsaha, kecuali semuanya termasuk tercatat dengan rapi, dengan begitu detail. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala Fudayl bin Iyad mengatakan, maka kalau seorang sudah tahu dia pasti akan ditanya, seharusnya dia juga tahu dia harus mempersiapkan jawaban demi jawaban atas pertanyaan tersebut. Sayangnya, ikhwan yang Allah muliakan, kebanyakan kita, bahkan termasuk kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, memiliki hati yang lemah. Kadang yang kita kejar, yang kita poles, yang kita perindah, yang kita perhatikan dengan perhatian yang besar, hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan sebagai ukuran kemuliaan pada diri kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat bentuk fisikmu, wa amwalikum, dan harta kamu. Tapi hari ini yang menjadi ukuran kita, yang kita kejar mati-matian, yang kita perjuangkan dengan sekuat tenaga, yang kita habiskan uang-uang kita, yang kita habiskan waktu-waktu kita, justru dua hal ini. Bagaimana habis buat beli makan demi jasa, habis buat beli peralatan untuk memperindah, mempertampan, mempercantik fisik, habis waktu kita di kehidupan dunia yang singkat ini untuk mencari harta, kuliah bertahun-tahun hanya untuk cari harta saja, kuliah bertahun-tahun hanya untuk prestisi orang saja, habis waktu kita. Padahal itu di akhirat, ketika kita berdiri di hadapan Allah, ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita sebutkan tadi justru akan semakin memperberat kita, bukan semakin memberikan keringanan di hari yang berat itu. Justru yang
jadi ukuran yang Allah sebutkan, yang Nabi SAW sebutkan, adalah hati dan amal perbuatan. Ini yang jarang kita perhatikan. Hati kita. Dan hati itu tentu akan mempengaruhi amal perbuatan kita. Olehnya ikhwah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan hati-hati kita. Kemudian yang selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk mentazkiyah jiwa, membersihkan hati kita? Karena hati adalah letak dari keikhlasan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sekarang kita bertanya, di mana tempat niat itu? Tempat niat itu di hati. Dan bukankah tadi yang pertama kita sudah sebutkan, kalau hati itu adalah raja? Bagaimana ikhwah sekalian niat itu akan ikhlas kalau hatinya rusak? Bagaimana seorang berdiri untuk sholat dengan niat semata-mata karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang dia baca pada saat dia baca doa iftitah. Bagaimana itu bisa terwujud kalau hatinya ikhwah sekalian, hati yang rusak? Bagaimana dia bisa mendapatkan kekhusyuan sholat? Bagaimana pikirannya ikhwah sekalian sampai pada level ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, engkau yakin bahwasanya Allah melihat kamu. Bagaimana bisa kita sholat dengan kondisi begitu? Kalau hati kita rusak. Ikhwah, hati itu adalah letak keikhlasan. Dan ikhlas adalah kunci diterimanya ibadah. Maka seorang yang ingin agar ibadahnya diterima oleh Allah, setiap amalannya bernilai ibadah, penting bagi dia untuk menjaga hatinya. Selanjutnya ikhwah sekalian, mengapa penting bagi kita untuk menjaga hati kita? Karena hati yang selamat kelak nanti di hari kiamat, itulah hati yang akan mendapatkan keberuntungan. Dalam Al-Quran di surah Syu'ara ayat ke-88 sampai di ayat ke-89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali mereka yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Di hari kiamat nanti tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak. Tidak ada. Yang banyak kita kumpulkan, yang banyak kita streskan, yang banyak kita pikirkan, harta. Padahal di sana tidak ada gunanya, kata Allah. Yauma la yanfa', hari di mana tidak ada lagi manfaatnya. Tidak ada gunanya lagi. Al-mal, harta, malun, ini malun bentuknya jamak. Banun juga bentuknya jamak. Artinya semua jenis harta di sana sudah tidak ada gunanya. Semua jenis anak juga tidak ada gunanya. Di surah Al-Hadid di situ Allah sebutkan tentang bagaimana besarnya fitnah harta dan anak itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu adalah tempat wa takathurun fil amwali wal aulad, tempat kalian berbangga-bangga atas banyaknya amwal, harta, wal aulad, dan anak keturunan. Lihat hari ini, seakan-akan orang ketika selesai kuliah, ukuran dia sukses itu apa?
hartamu berapa, kerjaanmu mapan tidak, gajimu berapa. Allah musta'an. Dan itu yang memang dipakai sebagai parameter. Ketika sistem-sistem kita itu ikhwah sekalian semuanya hanya untuk duniawi, itu yang dipakai. Makanya tidak ada ukuran suatu kampus itu dikatakan sebagai kampus yang berhasil ketika mahasiswanya itu soleh dan soleha. Tidak ada. Kebanyakan yang dipakai ukurannya adalah bagaimana serapan kerjanya dia di tengah-tengah masyarakat. Semakin tinggi perusahaan dan bergengsi perusahaan tempat dia masuk, semakin tinggi nilai kampus tersebut. Semakin tinggi gaji yang dia dapat, maka semakin tinggi juga nilai bagi kampus tersebut. Saya tidak tahu apa ini yang disebut dengan kampus merdeka, atau sebenarnya kita terjajah oleh dunia ini. Padahal di hari yang pasti kita lewati, di hari yang kekal abadi, hari kiamat nanti, semua itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Sementara hati dikotori dengan harta, hati dikotori dengan anak-anak, hati dikotori dengan dunia. Bagaimana hati itu bisa selamat? Maka kita perlu untuk tazkiyah jiwa kita, bersihkan hati kita. Lalu yang selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk mentazkiyah jiwa kita, membersihkan hati kita? Karena hati yang senantiasa dibersihkan oleh pemiliknya, dia akan mendapatkan keberuntungan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Asy-Syams, ayat ke-7 sampai di ayat yang ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, kata Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada jiwa tadi itu ada dua sifat. Sifat buruk, sifat jahat, dan sifat takwa. Kemudian Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Kita mau yang mana ikhwan sekalian? Yang beruntung atau yang merugi? Tidak ada yang ketiga. Cuma dua itu saja. Makanya mentazkiyah jiwa itu adalah pekerjaan setiap saat. Karena hasil dari tazkiyatun nafs yang sukses itu adalah semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah. Ingat, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Bukan beruntunglah orang yang mengikuti ta'lim tazkiyatun nafs, bukan. Karena itu belum selesai. Pekerjaan kita adalah ketika kita sudah ta'lim, ketika kita sudah belajar tentang tazkiyatun nafs, kita amalkan sampai kuas kalian, kita lihat ada penambahan ketakwaan pada diri kita. Itulah orang yang katakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Apalagi orang yang tidak belajar. Bagaimana dia bisa mentazkiyah jiwanya kalau dia tidak belajar cara untuk dia mentazkiyah jiwanya? Bagaimana dia bisa menjaga hatinya kalau dia tidak belajar apa saja yang bisa mengotori dan merusak hatinya? Dan yang terakhir, buat sekalian, kenapa penting bagi kita untuk belajar tazkiyatun nafs? Karena mereka yang memiliki hati yang baik, hati yang bersih, akan menjadikan mereka memiliki hati yang selalu suka, gemar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka lah orang-orang yang besar takutnya kepada Allah, dan balasan atau hadiah untuk mereka adalah masuk ke dalam surga Allah dengan selamat. Allah berfirman di surah Qaf, man khasyar rahmana bil ghaib, barang siapa yang takut kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Meskipun Allah di dunia ini ia tidak lihat, tapi ia punya rasa takut kepada Allah. Waja'a biqalbin munib, kata Allah, dan dia kembali kepada Allah dengan hati yang selalu bertobat. Setiap saat dia bertobat kepada Allah. Lahir dari dalam hatinya. Lahir dari hati yang merupakan raja bagi seluruh anggota tubuhnya. Hati yang selalu bertobat kepada Allah. Dan dia istiqomah dengan hati seperti itu. Dan dia kembali kepada Allah dengan hati yang selalu bertobat itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Masuklah kamu, kata Allah, dalam syurga ini dengan selamat. Dzalikal yaumul khulud. Inilah hari yang kekal. Kamu selamat dari ketakutan, selamat dari kesedihan, selamat dari keletihan, selamat dari kecapean, selamat dari fitnah yang begitu besar di dunia ini. Udkhuluha bisalam. Dzalikal yaumul khulud. Ini adalah hari yang kekal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaanmu di sini kekal. Kesenanganmu di sini kekal. Semua nikmat yang disediakan untuk di sini kekal. Terselamatnya kamu dari fitnah juga kekal di sini. Tapi itu, ikhwah sekalian, dimiliki oleh orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selalu bertobat. Nah, ikhwah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, dari pembahasan ini kita bisa lihat bahwa tujuan dari tazkiyatun nafs ini adalah untuk membebaskan hati kita dari penghambaan kepada dunia dan menjadikan hati kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin hati kita ini terikat dengan kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang fana ini, yaitu kehidupan akhirat. Kita ingin hati kita ini, obsesi dia adalah obsesi akhirat, bukan obsesi dunia yang sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi a'la'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di muka bumi ini fana, semuanya binasa. Yang kekal hanya wajah Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Allah sudah mengingatkan kita di surah Al-A'la. Di surah Al-A'la Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian ini lebih banyak memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kenapa, ikhwah sekalian? Pertanyaan ini juga untuk saya. Hati kita yang perlu untuk kita selalu bersihkan. Perlu untuk kita selalu tazkiyah. Kita disilaukan, ikhwah sekalian, dengan kemilau dunia ini. Padahal semuanya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kita tidak disilaukan oleh silaunya akhirat yang penuh dengan cahaya yang indah. Karena memang hati kita tidak terikat dengan akhirat. Dia jatuh cinta dengan dunia yang palsu ini. Kita tidak banyak tahu tentang akhirat, sehingga sulit bagi kita untuk jatuh cinta dengan akhirat. Waktu kita habis sibuk belajar dunia, akhirnya hanya dunia yang kebanyakan kita kenal, dengan semua ikhwah sekalian produk-produknya yang melenakan, yang menipu itu. Akhirnya, kalaupun kita sadar dunia menipu, kita jatuh cinta dalam keadaan terpaksa. Padahal sekiranya kita mengenal akhir, dengan hati yang bersih, yang tertazkiyah, kita akan jatuh cinta dengan akhirat, dan kita akan sadar betapa busuknya, betapa fananya, betapa hinanya dunia ini. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin
ma saka kafiran minhu syarbata ma'in. Jika sekiranya dunia itu sama berharganya di sisi Allah dengan selesai nyamuk, maka Allah tidak akan beri minum orang-orang kafir walaupun hanya satu teguk. Ikhwah yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang cinta dan kehidupan akhirat, hamba yang senantiasa mau untuk mentazkiyah jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hati yang sehat, hati yang terjaga, hati yang selamat, sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tunjukilah jalan-jalan